Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di bab yang ke-6, Al-Hajju wal Umrah, berkaitan dengan haji dan umrah. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang haji seorang wanita untuk orang lain. Betul yang ini? Haji seorang wanita untuk orang lain. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di poin pertama beliau sampaikan apabila seorang wanita meninggal dunia sedangkan dia belum menunaikan ibadah haji, baik itu merupakan haji yang wajib maupun haji yang dia nazarkan. Dua-duanya sama wajib. Haji yang dinazarkan, demikian pula haji pertama semasa hidup. Nah, apabila seorang wanita meninggal dunia sedangkan dia belum menunaikan ibadah haji yang wajib tadi, maka walinya berkewajiban mempersiapkan orang yang akan berhaji untuk wanita yang meninggal tersebut. Dari mana biayanya? Dari harta warisan wanita tersebut. Taib. Hitungannya apa itu, Bu? Kenapa diambil dari harta warisan? Barakallahu fiik. Ya karena dia sama seperti hutang. Ya, hutang kewajiban. Dari Musa bin Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seorang wanita menyuruh Sinan bin Salamah al-Juhani radhiyallahu anhu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibundanya meninggal dunia. Maksudnya ibunda dari wanita yang bertanya tadi. Ibunya meninggal dunia dan belum menunaikan ibadah haji. Apakah cukup bila wanita itu berhaji untuk ibunya? Yakni menghajikan ibunya. Maka kemudian Nabi menjawab, "Na'am. Lau kana ala ummiha dain faqadathu anha. Alam yakun yujzi'u anha faltahujja an ummiha." Taib, kata Nabi ketika ditanya seperti itu, jawaban Nabi, na'am, iya.
andai kata ibunya menanggung hutang, lalu wanita itu melunasi hutangnya, bukankah itu juga sudah cukup untuk membebaskan hutang ibunya? Maka kata Nabi, faltahujja an ummiha, hendaklah dia berhaji untuk ibunya. Kemudian di poin yang kedua, diperkenankan bagi wanita untuk menghajikan wanita yang lain. Berdasarkan hadis yang baru saja disampaikan, apa yang menjadi jawaban Nabi SAW, "Lau kana ala ummiha dayn faqadathu anha alam yakun yujzi'u anha faltahujja an ummiha." Itu maksudnya. Jadi seorang wanita boleh menghajikan wanita yang lain. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu ya, seorang wanita boleh menghajikan wanita yang lainnya berdasarkan hadis tadi di poin pertama, dan kemudian disampaikan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Beliau menyampaikan, yajuzu lil mar'ati an tahujja an imra'atin ukhra bittifaqil ulama sawa'un kanat bintaha au ghaira bintiha. Diperkenankan bagi wanita untuk menghajikan wanita lain. Ini menurut ittifaq, kesepakatan, konsensus para ulama, baik wanita itu adalah anak wanitanya, putrinya, maupun selain daripada putrinya. Siapapun dari muslimah boleh dihajikan oleh wanita yang lainnya. Ada istilah haji badal. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan wanita diperbolehkan untuk menghajikan pria. Nanti juga demikian, pria boleh menghajikan wanita. Menurut jumhur ulama dari kalangan imam mazhab yang 4 dan juga ulama yang lainnya. Jadi jumhur ulama menyatakan kebolehannya berdasarkan hadis wanita Khutsam yang ingin menghajikan bapaknya. Lalu Nabi SAW memerintah kepadanya, berhajilah untuk dia, berhajilah untuk dia. Taib. Dan keterangan hadis ini baru saja disampaikan. Ya faltahujja an ummiha, itu. Kemudian poin yang keempat, apabila seorang ibu ditemani anak laki-lakinya yang masih kecil dalam berhaji, maka ibu itu mendapatkan tambahan pahala. Pahala dari sisi mana? Disebabkan karena jerih payahnya membawa anak kecil. Penyertaannya dengan anak kecil itu sebagaimana penyertaan mahram kepadanya, serta perbuatannya seperti yang biasa dilakukan oleh seorang mahram. Juga berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah seorang wanita berikut ini, bahwa seorang wanita mengangkat anak laki-lakinya yang masih kecil seraya dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah anak ini mendapatkan pahala haji?" Beliau menjawab, "Na'am, walaki ajrun." Iya, kebaikannya tetap dapat, tapi pahalanya untukmu. Pada hadis ini terdapat dalil bahwa haji yang dilakukan anak kecil itu diterima oleh Allah sebagai satu kebaikan, dan Allah pun memberinya pahala. Namun
ya, haji anak kecil tersebut tidak mencukupi untuk menggugurkan kewajiban hajinya dalam Islam. Mengapa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Kemarin syarat berhaji diantaranya adalah baligh. Apakah dapat kebaikan anak itu? Iya, dapat. Ibunya yang membawa dia, orang tuanya yang membawa dia berhaji juga dapat tambahan pahala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi anak kecil yang berhaji tadi kelak setelah dia akil, setelah dia balik, berarti kewajiban hajinya masih ada tidak? Masih, belum gugur dia. Walaupun dulu waktu masih kecil dia sudah berhaji bersama orang tuanya. Baik. Kemudian poin yang kelima, dipersyaratkan bagi wanita yang hendak menghajikan orang lain bahwa dia itu harus sudah berhaji untuk dirinya sendiri. Jadi membadalkan haji untuk orang lain syaratnya adalah sudah pernah haji. Berarti kalau yang belum pernah haji tidak bisa. Syaratnya harus yang sudah pernah haji. Inilah pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan tidak diketahui adanya seorang pun di kalangan para sahabat yang menyelisihinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya. Jadi membadalkan haji itu kitanya mesti sudah berhaji dulu. Kemudian di sini ada catatan, diperbolehkan juga bagi laki-laki untuk menghajikan wanita. Ya, kebalikan dari poin ketiga yang tadi kita bahas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, seorang pria datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia berkata kepada beliau, sesungguhnya saudara wanitaku, berarti saudariku, bernazar untuk haji, tetapi dia keburu meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana 'alaiha dainun akunta qadiyahu?" Qala na'am. Qala faqdillah fahuwa ahaqqu bil qada. Andai kata dia meninggalkan utang, apakah kamu akan melunasinya? Maka kemudian pria tadi menjawab, "Ya." Maka kata Nabi SAW, tunaikanlah utangnya kepada Allah, karena hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk dilunasi. Kalau hutang kepada sesama kita saja kan mesti dilunasi, apalagi hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nazar itu kan hutang kepada Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, demikian 5 poin berkaitan dengan hajinya seorang wanita untuk orang lain. Pembahasan berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mulai menyebutkan kaifiyat atau manasik dari ibadah haji. Di sini ada total sekitar 46 poin. Ada sekitar 46 poin berkaitan dengan kaifiyat manasik haji sesuai dengan napak tilasnya haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana engkau berhaji seperti hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
yang mana beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak diragukan lagi wahai ukhti muslimah bahwa engkau pasti sangat menginginkan haji yang engkau lakukan itu seperti haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hajimu menjadi haji yang layak untuk diterima di sisi Allah. Itu yang disebut dengan hajjun mabrur, haji yang mabrur. Dan engkau juga pantas dikatakan akan menggapai keutamaannya sebagaimana yang sudah engkau ketahui di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi sebagaimana ibadah yang lain selain ikhlas juga harus mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi ibadah haji, ibadah besar yang termasuk salah satu di antara rukun Islam. Maka ini mohon diperhatikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terutama bagi mereka yang haji pertama, haji yang wajib seumur hidup. Ini mohon diperhatikan. Ada yang berangkat nih tahun ini, Ibu? Ada yang mau berangkat? Semuanya mau ya? Ya, maksudnya yang sudah terdaftar dan sudah ada panggilan. Ada yang berangkat? Tidak? Semoga ada yang dipanggil ya. Dipanggil Allah ke tanah suci maksudnya ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada masalah ya walaupun belum ada yang mau berangkat. Semoga tahun depan bisa berangkat. Kan tidak ada yang tahu ya. Tiba-tiba bestinya ngasih surprise begitu kan. Dihajikan, langsung berangkat lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ringkaskan amalan haji bagi wanita sebagaimana yang termaktub pada hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau pilihkan dari hadis ini karena hadis Jabir, sahabat Jabir ini sahabat Nabi yang paling baik tuturannya, penjelasannya tentang riwayat Hajjatul Wada', haji wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir menuturkannya secara kronologis sejak berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah sampai kemudian selesainya ibadah haji. Di samping hadis tentang haji darinya, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, juga lebih mantap dibandingkan hadis-hadis dari sahabat yang lainnya. Nah, itu beliau ringkaskan dari riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian saya lanjutkan paparan amalan haji ini dengan penjelasan tentang amalan itu serta pembagiannya dari arah kategori. Apakah amalan itu termasuk rukun haji, wajib haji, ataukah sunnahnya atau yang lainnya. Wabillahi taufik. Dan saya memohon pertolongan kepada Allah. Nah, di sini beliau ringkaskan, Ibu ya. Kalau kita lihat susunannya, ini hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu apa, Ibu? Ini haji yang dilakukan Nabi ya. Dan inilah insya Allah model haji, jenis haji yang terbaik. Haji tamattu. Alhamdulillah jamaah haji Indonesia rata-rata hajinya tamattu. Haji tamattu itu
ibadah haji yang diawali dengan umroh di bulan-bulan haji sebelum hari tarwiyah. Bulan haji itu bulan apa saja? Syawal bulan haji kan? Jadi kalau orang haji tamattu selepas lebaran dia sudah mulai umroh tamattunya, boleh tidak? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu ashhur. Ashhur itu 1 bulan atau beberapa bulan? Ashhur. Ashhur itu jamak dari syahrun. Syahrun itu 1 bulan. Kalau ashhurun beberapa bulan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui. Berarti haji itu 1 bulan atau beberapa bulan? Beberapa bulan. Paham Ibu? Bulan haji itu bulan apa saja? Tadi ada yang sudah jawab. Cuman ragu ya. Bulan haji itu mulai dari bulan Syawal. Lanjut Dzulqa'dah, lanjut Dzulhijjah. Puncak-puncaknya akhir dari hari tasyrik. Begitu kan? Hari tarwiyah itu awal untuk melaksanakan manasik haji. Hari tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Itu Bu. Berarti kalau umrah tamattu di bulan Syawal boleh? Boleh. Karena Syawal itu sudah masuk bulan haji. Baik, makanya disebut tamattu'. Tamattu itu artinya tamatta'a yatamatta'u tamattu'an. Tamattu itu bernikmat-nikmat. Artinya. Maksudnya apa itu, Bu? Bernikmat-nikmat itu maksudnya apa? Iya, bersenang-senang. Maksudnya apa bersenang-senang itu? Karena dia umroh dulu, setelah umroh kan masih ada waktu ke mana? Ke hari tarwiyahnya. Maka sepanjang dia menunggu hari tarwiyah, dia boleh bersenang-senang. Bernikmat-nikmat. Maksudnya apa? Boleh melakukan larangan-larangan ihram. Apa di antara larangan ihram? Apa Bu? Mana ibu hajjah atau ibu umroh? Apa Bu di antaranya? Di antaranya tuh yang memang paling ini adalah hubungan badan suami istri. Nah, kalau sudah tahallul dari umroh tamattu, dia tuh boleh ya. Kalau laki-laki boleh berparfum ya. Barakallahu fikum, boleh motong kuku, boleh cukur-cukuran, mencukur rambut-rambutan gitu ya. Nah, itu larangan-larangan ihram, jadi boleh. Dia bisa bernikmat-nikmat dengan larangan ihram. Yang memang asal hukumnya mubah, boleh. Tapi larangan ihram yang asal hukumnya memang haram, ya tidak boleh. Berbuat fasik, berbuat dosa, itu tetap haram. Tapi yang lain yang asal hukumnya boleh, maka diperbolehkan. Dia boleh bernikmat-nikmat dengan itu. Kalau dia suami istri, tanggal 15 Syawal sudah umroh tamattu, berarti dari tanggal 15 sampai tanggal 8 Dzulhijjah, ya sekitar 1 bulan, 2 bulan kurang, begitu ya. Boleh dia tamattu, begitu ya.
Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu maksudnya. Nah dari apa yang beliau paparkan di sini, ini adalah model haji tamattu. Karena diawali dengan berangkat umrah dulu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita mulai ya. Mulai membahas ringkasan manasik hajinya. Tadi ada sekitar 46 poin ringkasan yang beliau sampaikan. 4 poin pertama beliau membahas tentang persiapan sebelum berangkat haji. Kenapa butuh persiapan ibu? Iya, ibadah itu mesti dipersiapkan. Yang siap dengan yang tidak siap itu beda. Ibadah itu ujian bukan ibu? Ujian. Ujian itu harus dipersiapkan. Kalau sekarang kita tiba-tiba ujian, mau nggak ibu? Mau tidak? Bu, tutup bukunya, kita ujian. 10 soal saja. Nanti yang sudah selesai pulang duluan. Kira-kira ibu siap nggak? Kompak kan? Tidak siap Ustaz. Kenapa tidak siap? Kenapa tidak siap? Karena tidak persiapan. Wong yang seminggu lalu diumumkan saja, pas hari H ada saja. Gitu. Ustaz belum belajar. Ya, Ustaz jangan susah-susah soalnya. Gitu. Soalnya gampang ya. Jawabannya itu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi penting, persiapan itu penting ya, wong ibu ke Samarinda saja harus persiapan gitu. Ya kan? Apalagi ini mau ibadah besar. Apalagi orang kita nyebutnya naik haji, naik pesawat 9 jam begitu ya. Belum di perjalanannya, belum menghadapi kloter yang sekloter yang bisa saja pembawaannya beda-beda, karakternya beda-beda, ada yang nggak sabaran, ada yang kerjaannya ngomel terus, begitu kan? Nah ini semuanya mesti dipersiapkan supaya kita siap lahir dan batin. Nah ada 4 poin persiapan yang beliau sampaikan. Pertama, siapa saja wanita yang memiliki kemampuan untuk berhaji, lalu dia mengukuhkan tekad dan sudah mantap menunaikannya, maka hendaklah segera dia melakukan pertama taubat nasuha. Taubat. Ya, alhamdulillah. Masyarakat kita juga rata-rata begitu. Ya, sebelum berangkat itu rata-rata taubat. Nanti pulang dari sana ada yang tetap di dalam ketaubatannya, ada juga yang kumat lagi gitu ya. Makanya ada istilah haji tomat ya. Sebelum berangkat taubat, pulang dari hajiku kumat. Begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya pernah di pesawat ya. Bukan rombongan haji sih, cuman rombongan umroh gitu. Tapi kan bisa beberapa travel. Itu ada jamaah yang enggak sabaran, modelnya ngomel-ngomel ke pramugaranya, pramugarinya. Sampai akhirnya ada yang nyeletuk, "Bapak itu kan pulang dari tanah suci, sabar dong, sabar." Ya. Mau dibilang haji tomat, digituin ibu. Ya. Hajinya haji tomat nanti. Ternyata memang juragan tomat begitu ya. Nah, maksudnya ketika berangkat tobat, tapi pas pulang kumat. Gitu ya. Ini belum sampai di tanah air gitu ya, masih di udara. Gitu ya. Sudah kumat. Gitu.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini persiapan penting, taubat nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh. Dari apa? Dari segala maksiat. Dari segala maksiat. Dari segala kesalahan dan dosa. Kemudian berupaya dengan sungguh-sungguh keluar dari lingkup perbuatan zalim kepada sesama makhluk Allah. Ibu, yang paling rawan kita zalimi siapa? Siapa, Bu? Ya, orang yang hari-hari bersama dengan kita. Siapa itu? Pasangan. Gitu ya. Kemudian siapa lagi? Anak-anak. Siapa lagi? Orang tua. Itu menjadi prioritas utama tuh. Ya, taubat kepada Allah, kemudian mengembalikan segala hak orang-orang terdekat kita, menyelesaikan segala bentuk kezaliman dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk kalau kita punya hutang, usahakan selesaikan dulu hutangnya. Itu jelas lebih baik. Ya, masa furoda bisa 500 juta gitu ya. Belum bekalnya, ya. Hutang ke tetangga 3 juta nggak dibayar. Nah, ini berbahaya gitu ya. Berbahaya. Nanti tiba-tiba pulang dari haji barangnya sudah hilang gitu ya. Ternyata diambil tetangga yang kita berhutang kepadanya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kembalikan semua hak. Minta maaf kepada orang-orang yang siapapun ya dianggap kita pernah menzaliminya, terutama orang-orang terdekat kita. Kemudian selesaikan utang piutang. Ya, dia cari ridho suaminya, cari ridho orang tuanya, juga kerabatnya, jika memang masih ada ganjalan dengan mereka. Ganjalan di hati, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pertanda ada masalah. Kemudian yang kedua, berusaha keras untuk menambah kebaikan dirinya, menghindari segala amalan syubhat dan ghasab. Ghasab itu merampas hak orang lain, agar hajinya nanti semakin besar kemungkinannya diterima di sisi Allah, supaya kita berpeluang besar mendapatkan haji yang mabrur. Maka berusaha keras memperbaiki diri ya, dengan bersungguh-sungguh melakukan segala perintah dan bersungguh-sungguh menjauhi segala larangan. Ini penting. Allah itu Ibu Maha Suci, maka tidak akan menerima yang kotor-kotor. Makanya bersihkan jiwa raga dengan taubat nasuha, supaya kita menghadap Allah itu dalam keadaan bersih. Dan saat berangkat ke sana, kan kita belum tentu bisa pulang lagi, ya. Ya Ibu, harapan besarnya bisa pulang lagi. Tapi selalu saja ada korban yang berjatuhan, kan begitu. Kadang sebelum puncak hajinya saja sudah banyak yang meninggal dunia. Tiap tahun tuh mesti ada. Nah, dari sekian jamaah haji masyarakat Indonesia, kita kan tidak pernah tahu. Bisa jadi yang ditakdirkan meninggal itu adalah diantaranya kita. Begitu kan? Barakallahu fiikum. Dan tidak peduli apakah sudah tua ataukah masih muda. Nah, itu penting ya. Kalau kita berangkatnya dengan keadaan suci lahir batin, bersih jiwa raga, mudah-mudahan kalaupun kita termasuk deretan yang dicabut nyawa di sana, ya, kepergian kita, meninggalnya kita itu dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, meminta izin suaminya untuk berangkat haji bersama mahramnya. Kalau suaminya tidak
tidak ikut. Kemudian yang keempat, keluar rumah untuk bepergian dalam keadaan menjalankan adab syariat dalam safar. Yang ini dilakukan pada bulan-bulan haji. Perhatikan adab-adab naik kendaraan, perhatikan adab-adab keluar rumah, ya, doakan orang yang ditinggalkan. Barakallahu fikum, ya. Dan kita mesti taat kepada pimpinan rombongan, ya, atau amir safar. Kan mesti ada amir safarnya. Nah, kalau ada amir safar itu kita tidak boleh macam-macam. Jangan suka mendebat. Ya, keputusan semua ada di amir safar. Kalau di jemaah haji namanya apa? Ketua regu, ya. Nanti ada ketua regu, biasanya ada ketua rombongan, ada ketua kloter, ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu 4 poin persiapan. Kalau orang biasanya sebelum berangkat haji, Bu, walimatul haj, ya. Yang itu bisa enggak? Kalau yang dimaksud itu tasyakuran, pembekalan ibadah haji, ya tidak ada masalah, gitu ya. Tapi itu bukan satu keharusan. Kita harus ada walimah safar, ngundang tetangga, belum berangkat saja sudah habis puluhan juta, begitu kan? Barakallahu fikum, ya. Kalau tidak melakukan acara seperti itu, apa kata tetangga, begitu ya. Jadi bukan malah tasyakur dengan keikhlasan, tapi terpaksa, gitu ya. Sebetulnya tidak mau gini-ginian tuh, karena ngabisin duit, gitu kan. Harus nyewa catering misalkan, harus beli nasi kotak, aslinya ndak mau, tapi nah itu tetangga, nah, gitu ya. Ada 10-20 tetangga nanya terus, kapan Bu tasyakurannya, gitu ya. Akhirnya gengsi sama tetangga. Nah, ini malah jadi makruh, begitu ya. Dia malah mengerjakannya bukan kemurnian hati lagi. Itu bukan satu keharusan, Ibu. Kalau memang mau tasyakur, ya berbagi saja, tidak harus undang-undang, begitu ya. Barakallahu fikum. Toh nanti kita berangkat juga tetangga pasti tahu, gitu kan. Cuman di kita ini ya begitulah, gitu ya. Karena ibadah ini ibadah besar, gitu ya. Kadang ya namanya tetangga, begitu kan. Pengennya mungkin sebelum berangkat ngasih apa, dengan harapan lagi-lagi ya bisa mengganggu suasana keikhlasan. Kalau ngasih ayam misal, nanti penggantinya adalah teko Arab yang besar, begitu ya. Kalau ngasihnya telur, ya tekonya kecil, gitu ya. Kalau tidak ngasih apa-apa, biasanya cuman kurma sama 4 kacang Arab, gitu ya. Nah, itu orang itu suka menanti-nanti oleh-oleh hajinya. Oleh-oleh hajinya juga disesuaikan dengan dulu tetangganya ngasih apa ke saya, begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang kadang bikin ribet, begitu ya. Bikin ribet kehidupan. Barakallahu fikum. Ya, kalau sebagian orang itu punya istilah mulang tarima, gitu ya. Jadi apa yang kamu beri ke saya, itu juga nanti yang akan saya kasih ke kamu, begitu. Makanya yang ngasih ayam itu biasanya senang itu. Pokoknya menanti teko Arab yang warna kuning itu, gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya, yang begitu tuh bukan satu keharusan, gitu ya. Kalau mau berbagi, berbagi saja, jangan memaksakan. Dan harus ikhlas karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, apalagi orang yang susah jaga hati, begitu ya. Susah jaga hati, ya jangan sekali-kali melakukan acara begitu. Karena nanti tamu undangan sudah hadir, tiba-tiba dia ceramah singkat gitu. Ibu-ibu, nanti kalau saya pulang dari haji, kalau saya berangkat, doakannya ibu, semoga saya selamat sampai tujuan, sampai datang ke tanah suci, tanah air lagi.
Tapi jangan lupa ya, nanti kalau saya sudah datang dari sana, manggilnya jangan ibu biasa lagi, gitu ya. Panggil saya Ibu Hajah. Begitu. Nah, ini kan bahaya, malah mengarahkan kita kepada riya dan sum'ah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Berikutnya, setelah persiapan dilakukan, maka kita mulai berihram. Nah, berihram itu berarti sudah mulai memasuki manasik. Ada 6 poin di sini berkaitan dengan ihram. Apabila dia telah sampai di mikot, mikot itu apa, Ibu? Tempat yang ditunjuk syariat sebagai tempat untuk awal berihram. Kalau yang sering dipakai masyarakat Indonesia biasanya mikot Madinah. Ketika hajinya atau umrohnya lewat Madinah, itu namanya Zulhulaifah atau lebih dikenal dengan Abyar Ali atau juga dikenal dengan Bir Ali. Di situ sekarang ada masjid ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, apabila dia telah sampai di mikot, maka lepaskanlah baju. Lalu mandi sebagaimana mandi janabah. Mandi besar berarti. Walaupun dia dalam keadaan haid atau nifas. Taib. Nah, biasanya kalau jamaah haji kita dari hotel Madinah sudah persiapan. Karena ribet ya kalau harus mandi di situ. Ribet sekali karena kita bawa kain ihram kalau laki-laki ya. Ibu-ibu mungkin bawa baju salin. Ribet. Biasanya sudah dari hotel Madinah sudah persiapan. Karena jarak dari kota Madinah ke Bir Ali itu paling setengah jaman, 40 menit lah. Begitu ya. Jadi di situ dia mulai berihram. Nah, saat sebelum mengenakan kain ihram bagi laki-laki atau sebelum mulai berihram, maka harumkanlah tubuhnya dengan minyak wangi yang dia miliki. Dan tidak mengapa bila masih ada sisa minyak wangi pada baju dan tubuhnya sesudah dia mulai berihram, karena kita menggunakannya sebelum berihram. Ingat ya, pada tubuh. Allahu a'lam, di sini beliau mencantumkan, padahal ini sedang membahas manasik muslimah, gitu ya. Sebagian ulama untuk muslimah tidak menganjurkan mengenakan parfuman. Begitu. Kecuali ya sabun yang mungkin ada sedikit parfumnya masih nempel di badan setelah dia mandi besar, itu tidak ada masalah. Tapi sengaja menyemprot-nyemprotkan parfum, Allahu a'lam, sebagian ulama tidak menganjurkannya untuk wanita atau muslimah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini catatan ini untuk laki-laki secara khusus dilakukan sebelum berihram dan bukan di baju ihramnya, bukan di kain ihram, tapi di badan. Jadi yang mau pakai deodoran, pakai dulu tuh. Itu ya. Itu juga jangan lupa ya. Karena kasihan nanti jamaah yang lain kalau memang ketiaknya bau, begitu ya. Pakai deodoran dulu atau apalah, pakai tawas begitu ya, pakai jeruk nipis gitu ya. Kalau enggak ada ya apapun yang sekiranya bisa menghalangi keringat berlebih-lebihan. Baik, kemudian badannya dikasih parfum. Badannya dikasih parfum. Ya kalau laki-laki di dadanya, di perutnya boleh, di tangannya. Pokoknya badannya dibubuhi parfum. Ustaz, bagaimana kalau nanti pakai kain ihram? Kena dong.
ya pasti kena, tidak ada masalah. Yang penting jangan di kainnya, tapi di badan. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Lagi kayak gitu tuh ingat apa kira-kira, Bu? Kalau laki-laki pakai kain ihram serba putih, baru dibubuhi parfum itu, ingat mati ya. Kain kafan kan sunnahnya dibubuhi parfum, kitanya kemudian tidak berpakaian, gitu ya. Itu mengingatkan kepada kematian. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian boleh memakai baju apa saja yang dia inginkan. Ini untuk muslimah ya. Kalau untuk muslim laki-laki ada kain ihram khusus dua lembar. Adapun muslimah boleh pakai baju apa saja, tetapi tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai niqab, tidak boleh pakai kaos tangan. Namun dia dibolehkan menutup wajahnya dengan sesuatu yang dijuraikan sedikit, ya sebagai penutup padanya. Biasanya dari atas dijuraikan, gitu ya. Itu yang berniqab, yang bercadar. Taib. Kemudian mengerjakan salat ketika tiba waktu salat fardu. Jika tidak, maka dia boleh mengerjakan salat 2 rakaat dengan niat salat sesudah wudu. Nah ini ketika kita di Masjid Bir Ali itu ya, ada masjid kan. Nah, sebelum kita berangkat lagi, setelah kita melaksanakan sunnah-sunnah ihram, kalau waktu sholat fardu, ya sholat dulu di masjid itu. Boleh dengan qashar, ya. Atau kalau imamnya orang mukim, ya ikuti imam, ya dengan itmam, menyempurnakan sholat. Taib. Kalau kita sesama rombongan, maka bisa dengan qashar, bisa juga dengan jamak. Taib. Kalau waktu itu belum waktu salat, misalkan jam 8 pagi, jam 9 pagi, maka boleh salat selesai wudu, boleh salat duha, boleh tahiyat al-masjid, ya silahkan salat saja pokoknya di situ. Begitu ya. Jadi itu bukan salat khusus untuk ihram. Ya, bukan salat khusus untuk ihram. Itu salat karena keutamaan daripada lembah tersebut. Yes, dan saat ini sudah ada masjidnya, maka bisa dengan salat duha, salat tahiyatul masjid, bisa juga dengan salat selesai wudu, pokoknya salat saja di situ. Barulah setelah itu dia berniat ihram untuk umrah. Sesudah dia menaiki kendaraannya dengan bertahmid dan bertakbir menghadap ke kiblat. Nah, bagusnya itu niat berihram itu setelah jamaah semuanya duduk tenang di kendaraan, di bis, gitu ya. Supaya apa ini? Supaya pertama tertib bareng-bareng. Kemudian yang kedua, supaya lebih bisa saling mengingatkan. Karena kalau setelah pakai kain ihram tiba-tiba berniat, nah kita khawatir larangan-larangan ihram sudah dia kerjakan. Itu kan Ibu? Misalkan dia pakai parfum, kena ke kain ihramnya. Atau misalkan karena dia suami istri bermesraan, gitu ya. Atau ngobrolnya ngobrol suami istri, mah nanti ya, kalau sudah di hotel ya, begitu ya. Nah itu bahaya, itu bisa merusak ihramnya. Nah makanya ya pembimbing biasanya akan menertibkan itu setelah masing-masing duduk di bis. Nah barulah kemudian disampaikan bahwa kita mulai berniat ihram. Silahkan yang masih pakai celana dalam misalkan lepas dulu. Nah itu kan juga penting. Kalau nanti niatnya masing-masing, dia lupa misalkan celana dalamnya belum dilepas. Ini untuk laki-laki ya. Nah ini repot nanti. Larangan-larangan ihram itu bisa saja terabaikan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Nah setelah dikondisikan, barulah
bertalbiyah. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk beribadah umrah. Ya. Ini dipakai jika dia mau mengerjakan haji tamattu. Kalau hajinya haji qiran itu yang digabung antara haji sekaligus umrah, maka kalimatnya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Nah, karena kita sedang haji tamattu, anggap sedang haji tamattu berarti cukup labbaik Allahumma umratan. Nah, setelah kalimat ini terucap Ibu, berarti kita sudah mulai masuk ihram. Maka larangan-larangan ihram saat itu sudah mulai berlaku. Sudah mulai berlaku. Perhatikan ini. Baik. Kemudian poin berikutnya, jika kemudian kita itu ngambil mikotnya di pesawat, maka berarti ihramnya di pesawat. Ngambil mikot yang mana? Yang dilewati pesawat. Tergantung pesawatnya mau lewat mana, begitu ya. Kalau yang langsung penerbangan Jeddah atau Madinah, biasanya lewat Yaman. Mikotnya ngambil mikot orang Yaman, namanya Yalamlam, begitu ya, Yalamlam. Nah, itu ketika dipastikan sudah berada di atas mikot pesawatnya, segeralah saat itu dalam keadaan sudah melaksanakan sunah-sunah umroh, sunah-sunah ihram, kemudian laki-lakinya sudah siap pakai kain ihram, maka nanti dipandu ketika sudah sampai di atas mikot Yalamlam. Disitulah kita mulai labbaik Allahumma umratan. Kalau pesawatnya lewatnya bukan jalur situ, ya bisa saja lewat jalur misalkan mikotnya orang-orang Khaliji, Emirat. Nah, biasanya kalau pesawatnya Emirat itu di Abu Dhabi atau Dubai dulu transit, nanti naik lagi. Nah, itu beda jalur, dia bukan Yalamlam. Ya, tapi dia jalur mikotnya orang-orang Khalij yang dari arah timur. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan biasanya nanti ada informasi yang disampaikan di atas pesawat. Nah, cuman kalau pesawatnya punya orang luar, kemudian pekerjanya, pramugari-pramugaranya tidak ada orang Indonesia, biasanya pakai bahasa Inggris. Do all passengers mikot, begitu ya. Pokoknya begitu, kurang lebih. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Atau dia pakai bahasa Arab, begitu ya, pakai bahasa Arab. Nah, itu nanti tugas pembimbingnya tuh yang harus paham, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan itu harus dikondisikan, Soalnya gini, ibu, mohon maaf, banyak orang tuh nggak peduli masalah begini, gitu ya. Kalau dia ngambil mikotnya di atas, itu harus betul-betul dipastikan, ya, dikondisikan. Kenapa? Karena pesawat itu kan kecepatannya tinggi. Dia bisa berapa? Bisa 1000 kilometer per jam, kan begitu. Berarti kalau misalkan 3 detik, itu hitungannya sudah berapa kilo, begitu kan? Maka betul-betul dikondisikan. Artinya beberapa saat menjelang kita berada di atas mikot itu semuanya harus diinformasikan, ya. Tentu ini tanggung jawab para pembimbingnya, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan juga mohon maaf, ini sering saya dapati orang di pesawat tidak pada sholat, gitu ya. Banyak itu, ibu, ya, tidur aja kerjaannya, ya.
Karena memang ada pesawat itu yang selesai makan disuruh tidur memang. Kepada para penumpang, kami harapkan Anda istirahat. Baru jendelanya itu pada ditutupin, gitu. Lampunya dimatiin, memang disuruh tidur. Ya, tidak ada masalah, toh 9 jam, begitu ya. Tapi kalau kita melewati waktu-waktu sholat tanpa sholat, berarti kita berdosa. Kalau orang berangkat umroh itu sunnah. Semangat menjalankan sunnah tidak boleh menggugurkan yang wajib. Itu orang-orang tertipu. Sholat 5 waktu itu lebih istimewa daripada ibadah umroh. Paham Ibu? Nah, sebagian orang kan nggak begitu. Allah juga Maha Pemaaf, kita kan lagi susah di sini. Kan kita habis dari tanah suci, gitu. Ini nggak bisa begitu. Salat 5 waktu wajib. Ini juga pembimbingnya harusnya keliling dia ngasih tahu. Ibu waktu salat, bapak waktu salat, ayo jamaah salat dulu. Walaupun di atas pesawat. Ya tidak bisa wudu kan bisa tayamum. Kemudian pastikan pakaian yang dipakai tidak ada najisnya. Itu saya sering mewanti-wanti. Nah, biasanya nenek-nenek yang rada susah, gitu ya. Ustadz tadi kecipratan, begitu ya. Ibu kan sudah saya bilangin, ya hati-hati ketika pipis. Ya namanya juga sudah tua kan begitu Ibu ya. Pakai pampers, ya supaya tidak kemana-mana pipisnya. Pokoknya dipastikan ya celana atau baju kita ini, pakaian kita ini bersih dari semua najis. Ya terutama yang jilbabnya lebar gitu ya. Kalau ke toilet juga hati-hati tuh. Toilet pesawat itu kan cukup satu body saja itu, ya. Sempit banget. Ya kadang di sebagian pesawat itu mohon maaf jorok-jorok begitu ya. Ada kadang tergenang di bawah. Mungkin ibu-ibu dari kampung nggak paham begitu ya cara mengoperasikan gitu. Kalau mencet sana mencet sini takutnya lepas begitu ya. Nanti terjun bebas ya. Nah, sebagian kadang ada yang buang air kecilnya itu di bawah di lantai. Itu kan nggak ada pembuangannya. Akhirnya tergenang, gitu kan. Nah, tiap orang datang ke situ keinjek kena pakaiannya berarti kan kena najis. Nah, ini terutama ibu-ibu ya. Kalau laki-laki simple Ibu. Laki-laki itu bajunya tidak lebih lebar dari perempuan. Nah, ini perempuan ini harus dipastikan. Kecuali ibadah salat sudah selesai semua di pesawat, ya kemudian nanti kita turun itu masih belum waktu salat. Nah, sedangkan kewajiban salat di pesawat sudah selesai semuanya, nah itu lain lagi. Ya, kalau pakaian kita kena sedikit najis ya tidak ada masalah, toh nggak ada lagi salat, begitu. Intinya dikondisikan ya semaksimal mungkin. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi yang di udara maka ambil mikotnya di udara sesuai dengan jalur yang dilewati pesawat. Apabila berganti pakaian untuk umroh, dia kumandangkan talbiyah. Nah, setelah itu, ya setelah dari mikot, setelah kita masuk ihram, ada anjuran untuk banyak-banyak bertalbiyah. Talbiyah itu adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi pengen ke sana Ibu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ini terus diulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang. Laki-laki dijaharkan. Adapun perempuan disirkan. Ya, perempuan enggak usah teriak-teriak gitu. Dan biasanya Ibu ini udah bertahan lama gitu. Paling 15 menit itu paling banter sudah. Ya. Jadi 10 menit itu sudah mulai senyap-senyap begitu kan. Nanti 15 menit sudah enggak ada lagi suara itu.
Pas dicek keliling, sudah terkulai semuanya. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini talbiyah ini terus dikumandangkan sampai kemudian kita melihat Ka'bah sebelum tawaf. Ya. Kalau sudah di Ka'bah memulai tawaf, maka kalimat talbiyah itu anjurannya selesai. Taib. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti saat kita misalkan tiba di hotel Mekah gitu ya. Anjuran talbiyah masih ada? Masih. Ya. Kita di hotel misalkan ke toilet dulu, beres-beres koper dulu. Ya. Nanti pas menuju ke Masjidil Haram dari hotel juga tetap bertalbiyah, Talbiyah itu dihentikan saat kita mau memulai tawaf. Barakallahu fikum. Nah, nanti berikutnya kita masuk ke kota Mekah dan mulai melakukan tawaf. Sampai di sini saja, Ibu. Nanti kita lanjutkan manasiknya di poin ke-11 dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk berangkat haji. Baik Ibu, sampai di sini saja. Cukup ya, sampai di sini saja. Nanti lanjut lagi insyaallah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.